Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Aini dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya diberi tugas untuk membuat sebuah video wawancara mengenai resesi ekonomi di Indonesia. Dan sekarang saya sudah berada dengan narasumber saya yang pertama. Dapatkah Anda memperkenalkan diri Anda? Nama saya Ridwan Saputra. Oke. Di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai resesi ekonomi di Indonesia. Ya. Menurut pendapat Anda sendiri, resesi ekonomi itu seperti apa sih? Menurut saya, resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. Oke. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi agar resesi ekonomi itu tidak terjadi? Menurut saya, mungkin masyarakat bisa melakukan pekerjaan sampingan, mungkin sebagai freelancer, kan itu bisa mendapatkan pendapatan gitu, selain bekerja sebagai karyawan di perusahaan gitu kan. Mungkin selanjutnya mempersiapkan diri ketika suatu hari mengalami pemutusan hak kerja atau PHK dari tempat kita bekerja, dan meminimalisir pengeluaran yang tidak penting gitu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa suatu negara itu mengalami resesi ekonomi? Mengapa menurut Anda? Resesi ekonomi itu bisa terjadi ketika pertumbuhan di suatu negara itu sangat kurang gitu, yang turun secara 2 angka kuartal berturut-turut. Kondisi ini umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh ketidakstabilan dari investasi, pendapatan nasional, konsumsi, pengeluaran, dan tingginya ekspor impor. Apa saja dampak dari resesi ekonomi yang terjadi jika Indonesia mengalami resesi ekonomi tersebut? Menurut saya, pada aspek pemerintahan, resesi dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Maka pemerintah akan mendapatkan pekerjaan rumah yang sangat banyak, mulai dari pengangguran, daya beli masyarakat yang semakin menurun, PDB juga ikut menurun, impor lebih banyak, ekspor, dan banyak lainnya. Untuk narasumber saya yang kedua, di sini saya sudah berada dengan Mbak Rima. Menurut pendapat Mbak Rima, apa yang Mbak Rima ketahui tentang resesi ekonomi? Menurut saya, resesi ekonomi itu membuat perusahaan bangkrut, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Kenapa begitu? Ya karena inflasi, kenaikan harga barang itu naik, terus daya beli masyarakat turun. Jadi resesi ekonomi itu artinya di mana PDB itu merosot turun atau nilai realnya negatif di kuartal 2. Oke, menurut pendapat Mbak Rima, apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang akan terjadi jika resesi ekonomi ini terjadi di Indonesia? Menurut saya sih rakyatnya bakal melarat gitu, kurang penghasilan karena harga barang-barang melonjak naik yang disebabkan inflasi, daya beli masyarakat turun, pendapatan perusahaan sedikit, yang menyebabkan kas negara itu down. Nah, di sana akan terjadi juga perang harga antar perusahaan, akan terjadi pengurangan staf besar-besaran, muncul angka pengangguran yang melonjak, pajak pun jadi sedikit berimbas ke negara. Jadi kita juga harus punya uang cash itu sebagai dana darurat ke depannya. Oke, terima kasih Mbak Rima. Ya. Baik, itu wawancara dari narasumber saya itu. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang ketiga. Di sini saya sudah berada dengan Mbak Maya Anggini, mengatakan bahwa resesi ekonomi akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Nah, menurut yang Anda ketahui, apa sih yang akan terjadi di Indonesia jika resesi tersebut terjadi gitu? Saya sudah baca salah satu artikel ya Mbak ya. Jum 14 itu beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani itu sudah bersiap menghadapi gelombang resesi ekonomi. Topik ini menjadi hangat diperbincangkan karena satu isu yang sangat sensitif, akan sangat berdampak bagi perekonomian negara, apalagi perekonomian di masyarakat ya Mbak ya. Pada dasarnya resesi ekonomi itu adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari produk domestik dari bruto negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi
real bernilai negatif selama di kuartal berturut-turut. Sebenarnya saat ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi tersebut, ditandai dengan PHK besar-besaran terhadap karyawan salah satu e-commerce di tanah ini. Berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan dari daya beli masyarakat saat ini yang sudah menurun ya. Ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang sangat mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat dan menyimpan uang mereka ketimbang membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ekonomi yang semakin sulit pasti sangat berdampak dan sangat melemah bagi daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Seperti itu sih menurut saya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Maya. Baik, itu pernyataan dari narasumber kita yang ketiga. Dari ketiga narasumber tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa resesi ekonomi ini terjadi di mana kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Terlihat dari produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB negatif, pengangguran meningkat hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Ditandai dengan mungkin PHK besar-besaran terhadap karyawan salah satu e-commerce di tanah air, berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan dari daya beli masyarakat saat ini yang sudah menurun. Ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat dan menyimpan uang mereka ketimbang membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting. Untuk mengatasi resesi ekonomi ini dari ketiga narasumber tersebut tadi, saya menyimpulkan bahwa dengan cara mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terkena PHK, mulai mempelajari keahlian baru, serta meminimalisir pengeluaran yang tidak begitu terlalu penting. Baik, itulah wawancara yang saya lakukan dari ketiga narasumber tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.